Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dosen dan juga teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya Mutiara Nabil Azmi, mahasiswi Pendidikan Teknik Bangunan Angkatan 21 dengan NIM 2110108. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi pengelolaan hubungan sekolah dan juga masyarakat. Sebelum memulai materi, kepada teman-teman dipersilahkan untuk menyiapkan alat tulis untuk mencatat dan selamat menyimak. Materi yang akan dibahas yakni ada 5 poin. Yang pertama, pengertian mengenai hubungan masyarakat. Yang kedua, tujuan hubungan masyarakat. Yang ketiga, tugas hubungan masyarakat. Keempat, prinsip hubungan masyarakat. Kelima, strategi manajemen hubungan masyarakat. Memasuki penjelasan materi yang pertama, yakni mengenai pengertian hubungan masyarakat. Pengertian hubungan masyarakat secara umum yakni adalah suatu proses untuk memperkuat dan mempertahankan hubungan yang positif antara sekolah dan juga masyarakat yang ada di sekitarnya. Dalam hal ini, sekolah diharapkan dapat membangun jaringan komunikasi yang efektif dan berkelanjutan dengan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan juga kesejahteraan peserta didik. Lalu, dijelaskan kembali oleh Onong Ucajana Effendi pada tahun 2019 bahwa hubungan masyarakat merupakan komunikasi dua arah antara organisasi dan publik secara timbal balik dalam rangka mendukung fungsi serta tujuan dari manajemen dengan cara meningkatkan pembinaan kerjasama dan juga pemenuhan kebutuhan bersama lewat hubungan komunikasi antara dua belah pihak. Organisasi yang dimaksud di sini ini adalah pihak sekolah yang berisikan kepala sekolah, guru, dan juga staf sekolah. Pihak organisasi juga biasa disebut sebagai pihak internal. Sedangkan publik atau pihak eksternal merupakan masyarakat sekitar sekolah dan juga wali murid, yang dalam prosesnya, hubungan masyarakat merupakan proses berkesinambungan dan berencana untuk membangun citra sekolah yang melibatkan pihak internal atau sekolah dan juga pihak eksternal, yakni masyarakat dan wali murid, serta media informasi baik cetak maupun sosial. Kemudian ada tujuan hubungan masyarakat. Tujuan manajemen hubungan masyarakat adalah untuk membangun, memelihara, dan juga meningkatkan hubungan antara pihak sekolah dengan masyarakat sekitar sekolah, wali murid, media, pemerintah, dan juga pihak lainnya. Dalam hal ini, manajemen humas bertujuan untuk menciptakan citra yang positif tentang sekolah dan meningkatkan dukungan serta kepercayaan diri dari berbagai pihak yang terlibat. Tujuan dari hubungan masyarakat kemudian diuraikan kembali berdasarkan ruang lingkup kegiatannya. Ruang lingkup kegiatannya dibagi menjadi dua, yakni hubungan masyarakat internal dan juga hubungan masyarakat eksternal. Saya akan menjelaskan mengenai hubungan masyarakat internal terlebih dahulu. Yang pertama, hubungan masyarakat internal ini bertujuan untuk mengamati timbal balik, sikap, reaksi maupun tingkah laku publik terhadap kebijaksanaan dan program-program yang sedang ataupun sudah dijalankan oleh sekolah. Setelah mengamati, maka tugas dari staf hubungan masyarakat ini yakni mengadakan penilaian mengenai keefektifan kebijakan program tersebut. Lalu yang kedua, melakukan evaluasi dan perbaikan pada kebijakan yang sedang diterapkan. Hal ini berguna untuk mencapai tujuan sekolah, namun tetap memperhatikan kepentingan publiknya. Lalu yang ketiga, memberikan penjelasan mengenai kebijaksanaan sekolah yang bersifat objektif, seperti menjelaskan tentang program-program rutin yang dilakukan oleh sekolah, perkembangan sekolah, dan juga perkembangan murid yang diberitahukan khususnya kepada wali murid. Lalu tujuan hubungan masyarakat eksternal. Yang pertama yakni menjalin hubungan dengan masyarakat sekitar, wali murid, ataupun pemerintah lewat komunikasi yang bersifat informatif dan juga persuasif. Staf humas eksternal ini diharuskan menemukan rasa kepercayaan publik terhadap sekolah lewat penyampaiannya dan komunikasi yang dilakukan tanpa ada paksaan sedikit pun. Menilik dari tujuan humas eksternal maupun internal yang telah dijelaskan sebelumnya, Edward H. Moon pada tahun 2019, pada tahun 2009, merumuskan tujuan hubungan masyarakat dengan masyarakat sebagai berikut. Meningkatkan kualitas hubungan belajar serta memaksimalkan pertumbuhan anak. Yang kedua, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hubungan antara kualitas kehidupan masyarakat atau anak di masa mendatang dengan pentingnya kualitas pendidikan di masa sekolah. Lalu, membangun simbiosis mutualisme antara masyarakat, wali murid, serta pemerintah dengan pihak sekolah. Lalu kita masuk ke materi yang selanjutnya, yakni fungsi dan tugas pokok dari hubungan masyarakat.
Di sini ada 4 poin penjelasan. Yang pertama, menjadi perantara komunikasi antara sekolah dengan masyarakat ataupun publik dalam penyampaian informasi, ide, maupun gagasan yang dimiliki oleh kedua belah pihak. Lalu, staf hubungan masyarakat ini bertugas untuk membantu kepala sekolah dalam persiapan bahan-bahan mengenai informasi yang sedang diminati oleh masyarakat, wali murid, dan warga sekolah. Lalu yang selanjutnya, menyampaikan pendapat masyarakat mengenai pendidikan kepada pihak sekolah ataupun petinggi-petinggi di sekolah, seperti kepala sekolah dan jajarannya. Yang terakhir, menyusun strategi dan kegiatan untuk memperoleh bantuan dan juga kemajuan dalam pelaksanaan pendidikan. Baik, selanjutnya kita masuk ke prinsip pembinaan hubungan masyarakat. Seperti yang bisa dilihat, ada 6 prinsip pelaksanaan yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan oleh staf hubungan masyarakat ketika akan membina hubungan masyarakat atau hubungan kerjasama dengan masyarakat. Yang pertama ada poin integritas. Nah, di integritas ini, ketika kita akan menjalin hubungan antara sekolah dengan masyarakat, maka staf hubungan masyarakat harus menyampaikan segala kegiatan maupun informasi secara jelas dan juga terpadu. Mengapa harus disampaikan secara jelas? Hal tersebut dimaksudkan agar tidak timbul kecurigaan dari masyarakat kepada pihak sekolah. Lalu yang kedua, continuity atau berkelanjutan. Selain harus menjelaskan informasi dan kegiatan yang diadakan oleh sekolah dan berkaitan dengan peserta didik, staf hubungan masyarakat juga ataupun pihak sekolah dituntut untuk selalu update setiap saat. Hal ini juga dimaksudkan agar citra sekolah tetap baik dan sekolah dinilai cekatan serta disiplin dalam hal membagikan informasi kepada masyarakat. Lalu yang ketiga yakni coverage. Informasi yang dibagikan haruslah menyeluruh dan mencakup segala aspek yang perlu diketahui oleh masyarakat. Lalu yang keempat, simplicity. Nah, simplicity ini, staf hubungan masyarakat mengharuskan membagikan informasi kepada masyarakat secara sederhana dan mudah dipahami tanpa menghilangkan hal-hal penting di dalamnya. Kelima, constructiveness. Agar mendapatkan respon positif dari masyarakat, maka staf hubungan masyarakat sekolah harus memberikan informasi yang detail dan juga konstruktif kepada masyarakat. Lalu yang terakhir, penyesuaian kegiatan. Penyesuaian kegiatan ataupun program yang akan dilaksanakan hendaknya disesuaikan dengan kebiasaan, budaya, aktivitas, dan juga kondisi masyarakat sekitar sekolah ataupun masyarakat yang berada di lingkup sekolah. Penjelasan materi yang terakhir yakni mengenai strategi manajemen hubungan masyarakat. Pengertian secara singkatnya dari strategi yakni strategi merupakan rencana yang dibuat untuk mencapai tujuan jangka panjang atau tujuan dalam kurun waktu tertentu, yang kemudian dijelaskan kembali oleh seorang pakar hubungan masyarakat yakni Ahmad S. Adnan Putra dalam workshopnya yang berjudul Public Relations Strategy. Yang menurutnya, strategi manajemen hubungan masyarakat adalah rencana terpadu yang pada akhirnya akan menghasilkan sebuah produk yakni perencanaan. Kemudian pada tahun 2008, Elvinaro menyebutkan, apabila ingin mencapai tujuan dari hubungan masyarakat, maka diperlukan teknik ataupun strategi pendekatan. Berikut poin-poin teknik dan strategi yang dimaksud. Yang pertama ada publikasi, yaitu pendekatan dengan menyajikan informasi mengenai kegiatan dan juga perkembangan sekolah melalui berbagai media, baik media cetak maupun media sosial. Yang kedua, penyusunan program acara. Yang ketiga, menciptakan berita. Nah, seorang staf hubungan masyarakat diharuskan memiliki kemampuan menulis. Mengapa? Karena tak jarang staf hubungan masyarakat ditugaskan untuk menyampaikan informasi lewat berita yang menarik minat masyarakat untuk membaca berita tersebut. Kemudian, staf hubungan masyarakat juga diharuskan memiliki kemampuan komunikasi yang mumpuni. Keempat, kepedulian pada komunitas. Kelima, memberitahukan dan meraih citra baik dari publik. Yang keenam, pendekatan dan bernegosiasi. Nah, negosiasi ini berhubungan erat dengan kemampuan berkomunikasi seseorang. Karena tak jarang sebuah rencana, ide, dan gagasan dapat terrealisasi, diterima, dan juga memperoleh dukungan dari publik ataupun lembaga dengan cara bernegosiasi. Bernegosiasi juga merupakan strategi yang menguntungkan dua belah pihak, yakni pihak sekolah dan juga pihak masyarakat atau publik. Lalu yang terakhir adalah tanggung jawab sosial. Sekian materi
Sekian penjelasan mengenai materi pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat. Apabila ada tanggapan maupun pertanyaan, silahkan dituliskan di kolom komentar. Dan terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.